Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada presentasi kali ini, kami dari kelompok ETBB 6 akan melakukan uh, presentasi mengenai pengujian bahan atau material testing berdasarkan webinar yang telah kami ikuti. Dengan anggota kelompok yaitu ada Aryo Pratama Sarfa dengan NIM akhir 070, Misteri Novel dengan NIM akhir 072, Kevin Al-Haji dengan NIM akhir 074, Julia Zala dengan NIM akhir 075, lalu ada Alia Ranabila dengan NIM akhir 079. Ini kita akan meresum webinar dari yang webinar Tesindo yang ke-6, yaitu Theory of Material Hardness Tester. Pertama-tama, sebelumnya kita ini akan dikenalkan dulu pada webinar itu mengenai apa itu Innovatest. Jadi Innovatest itu merupakan badan yang menyelenggarakan webinar ini, dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang dibuat pada tahun 2000 dengan kantor pusat yang berada di Belanda. Perusahaan ini sudah cukup banyak cabangnya, itu ada juga yang di Amerika, ada juga yang di Cina, yaitu tepatnya di Shanghai. Arti nama daripada perusahaan ini sendiri adalah inovasi dalam pengujian, yaitu innovation and test. Hal ini terbukti juga dari segi tes-tes yang telah mereka melakukan pengujian setiap saat, dan juga mereka selalu mengadakan pengujian dan metode desain yang terbarukan. Dan dalam setiap tahunnya perusahaan ini tuh bisa mengadakan sebanyak lebih dari 1.500 tes pengujian. Lalu sebelumnya itu di dalam webinar ini kita dikenalkan terlebih dahulu mengenai apa itu uji kekerasan. Jadi tujuan daripada uji kekerasan ini adalah untuk mengukur kemampuan logam dalam menahan tekanan yang dapat menunjukkan ketahanannya terhadap kausan maupun abrasi. Kemampuan logam untuk menahan tekanan ini diperlukan karena ya namanya kekuatan material ini akan sangat diperlukan pada uji-uji yang dilakukan di dalam dunia industri. Menguji sifat suatu bahan ini kita bisa melakukannya dengan berbagai jenis pengujian yang bersifat destruktif, baik seperti misalnya uji tarik, uji kekerasan, impact, maupun metalografinya. Next. Untuk dasar dari uji kekerasan ini sendiri, kita bisa mengambil dua standar, yaitu ada yang pertama standar ISO, itu yang internasional, dan juga ASTM, itu American Society for Testing and Material. Dalam standar ISO ini, dalam pengujian Rockwell, kita menggunakan ISO 6508. Sementara untuk metode lainnya seperti Vickers maupun Brinell itu menggunakan 6507 dan 6506. Pada ASTM pun dia setelah ada standarnya sendiri, yaitu standar Rockwell itu dia terdapat pada pasal E18 dan pada aneks A1 sampai A6. Yaitu mengenai alat apa saja yang bisa menggunakan uji Rockwell, standarisasinya seperti apa, dan juga keterangan-keterangan lainnya yang terkait dengan uji Rockwell. Bisa dibaca pada slide ini. Ya. Next. Untuk metode uji ini tadi pengertian itu merupakan kemampuan bahan untuk menahan deformasi plastis. Yaitu yang mana deformasi plastis ini berarti ketika dilakukan pengujian dan ditekan, bahan itu tidak bisa kembali ke bentuk awalnya semula akibat adanya tekanan, itu indentasi, gesekan, maupun goresan. Untuk metode pengujian pada pengujian kekerasan ini kita bisa menggunakan banyak sekali metode. Tapi yang paling umum digunakan adalah metode Brinell, metode Vickers, dan juga metode Rockwell. Seperti yang bisa kita lihat di kanan ini merupakan penemu-penemunya ya, ada Pak Rockwell, ada juga Pak Brinell gitu. Untuk menguji ini kita bisa menggunakan hardness machine, yang mana hardness machine ini bisa kita mudah jumpai di tempat-tempat pengujian. Next. Nah, ini kurang lebih struktur sederhana daripada hardness machine, yaitu terdapatnya dial face, penetrator, adanya tempat dudukan, ada juga roda pemutar, dan juga alat untuk memberikan gayanya. Yaitu dial face ini di sini untuk menunjukkan kekerasan, yaitu ada yang bisa menampilkannya langsung, ada juga yang harus dihitung dulu, tapi kebanyakan sekarang sudah tipenya langsung ya. Ada juga penetrator, yaitu tempat yang benda yang akan didorongkan kepada benda uji. Yang ini bahannya itu biasanya bisa terbuat dari wolframium maupun dari bahan-bahan yang keras seperti karbida dan lainnya. Dan ada juga wheel untuk mengatur naik turunnya dudukan supaya menyentuh penetrator. Next. Untuk metode ujinya sendiri, seperti yang telah dibahas tadi, ada beberapa metode uji, yaitu Vickers, Knoop, Brinell, Rockwell, dan masih banyak lagi metode lainnya. Tapi pada yang webinar kali ini itu yang dibahas pada bagian awal adalah pengujian Rockwell. Dan dapat dilihat juga pada metode Vickers, Knoop, Brinell, dan Rockwell ini, benda-benda uji indentor yang ditekankannya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk persegi panjang, ada juga yang berbentuk seperti bola gitu.
Dan ini memiliki beban uji yang berbeda-beda dari mulai satu gram force sampai ada juga yang paling tinggi itu bisa sampai sekitar 3.000 kg force. Itu sangat besar. Next. Untuk metode uji Rockwell sendiri ini didasari pada ISO 6508-1. Untuk pengujiannya sendiri kan nanti ini akan dihitung menggunakan rumus berdasarkan webinarnya. Jadi di webinar ini terdapat rumus yaitu standar Rockwell itu kita menggunakan rumus N dikurangi H per S. Dan ini disesuaikan dengan tipe-tipe indenternya. Untuk yang indenter berbentuk kerucut itu dia menggunakan 100 min H per 0,02. Untuk yang tipenya bola dia menggunakan 130. Dan untuk yang superficial itu dia menggunakan 100 min H per 0,01. Nah, untuk pengujian Rockwell itu sendiri kan ada angka-angkanya. Dan tiap angka itu memiliki makna tertentu. Seperti yang 2 angka pertama di awal itu menunjukkan skala kekerasannya. Untuk yang HR-nya ini menunjukkan kalau kita menggunakan metode kekerasan Rockwell. Untuk yang 30T ini menunjukkan bahwa Rockwell scale-nya itu dalam skala Rockwell besarnya 30, dan untuk yang W di belakang ini menunjukkan indenter apa yang kita gunakan, seperti misalnya karbida maupun tungsten. Nah, di sebelah kanan juga terdapat tabel yang menunjukkan jenis-jenis pengujian Rockwell, di mana dari HRA sampai HR4ST ini memiliki tipe indenter yang berbeda-beda, dari mulai ujungnya yang menggunakan diamond yaitu berlian, sampai yang 1/16 yaitu menggunakan bola besi dengan diameter 1/16 inci. Untuk gayanya juga ini kan ada gaya awal dan ada juga gaya tekan awal dan ada juga gaya tekan akhir. Di mana gaya tekan awal dan akhir ini berbeda-beda untuk setiap pengujiannya. Jadi kita menyesuaikannya, dan juga dari range tersebut juga kita bisa mengetahui bahwa kalau kita menggunakan metode uji yang mana, dia akan menghasilkan hasil pengukuran dari berapa sampai berapa. Next. Nah, ini untuk metode uji Rockwell-nya. Kurang lebih daripada metode uji Rockwell ini bisa kita lihat pada gambar sebelah kiri. Terdapat beban preload, beban yang awalnya, lalu ada juga beban utama di yang B ini, lalu yang poin C ini ketika menurnya di remove atau dihilangkan. Nah, ini untuk yang sebelah kanan ini merupakan grafiknya. Jadi saat kita melakukan pengujian dengan metode Rockwell ini, ketika indenter ditekankan pada bahan, pertama-tama nanti indenternya akan ditekankan dulu dengan menggunakan gaya yang preload seperti yang terdapat pada tabel. Ditekan dulu dengan preload, lalu ditunggu selama kurang lebih 10 detik agar untuk menghindari kesalahan yang bisa terdapat dari mesin maupun dari bahan. Jadi ditunggu dulu selama 10 detik sampai didapatkan satu titik yang pasti. Itu terdapat pada yang tulisan first depth measurement ini. Nah, itu jadi kita diukur saat titik yang telah sampai titik segitu kedalamannya. Nah, setelah didapat kedalaman sebesar sekian, lalu dilakukan main force. Main force itu ditekankan kepada benda. Lalu didapatkanlah kedalamannya. Bendanya indenter akan semakin dalam kepada benda gitu. Menjurus semakin dalam kepada benda. Lalu setelah itu tekanan daripada indenter dibalikan lagi kepada tekanan preload gitu. Dikembalikan. Hal ini bertujuan agar kan yang namanya besi itu dia kan ada ini ya, ada adanya sebuah elastisitas. Nah, jadi dikhawatirkan kalau kita benar-benar menggunakan beban itu, ya dia akan kembali lagi ke titik elastisitasnya gitu. Nah, jadi kita dikembalikan lagi kepada tekanan yang tadi yang 10 kg misalnya. Nah, nanti kan terdapat perbedaan ketinggian antara preload dan juga setelah diberi gaya. Karena bendanya sudah plastis lagi, sudah tidak kembali ke bentuk semula. Nah, dari situlah kita bisa mendapatkan data kedalaman berupa H dengan mengurangi final depth measurement dan first depth measurement, dikurangi dan didapatkan data H. Untuk yang di sini juga nilai H ini akan digunakan karena ya adanya perbedaan. Kalau kita menggunakan indenter yang bola itu kita pakai yang 100, dan untuk indenter yang persegi panjang itu kita menggunakan 130. Next. Next. Nah, perlu diingat juga dalam pengujian Rockwell ini terdapat beberapa aturan yang harus kita pahami ya. Itu yang pertama itu dalam pengujian Rockwell kita nggak boleh melakukan pengujiannya pada tempat yang sama. Karena kalau di tempat yang sama itu kan dia sudah terkena deformasi plastis, jadi dia nggak kembali ke bentuk semula. Dikhawatirkan nanti hasil ujinya nggak bakal akurat. Lalu untuk yang pengujian itu kita dianjurkan untuk memberikan indentation spacing, yaitu kita memberikan jarak antara pengujian pertama dengan pengujian selanjutnya yang berkisar kurang lebih paling sedikit itu harus 3 kali diameter indenter, dan kalau bisa itu harus lebih jauh daripada itu ya.
Nah, dan kita juga sebenarnya dalam pengujian Rockwell kita bisa menggunakan material yang tipis seperti misalnya mata cukur gitu. Kalau kita pengen menguji kekuatan daripada mata cukur kita bisa, tapi kita ini harus menggunakan metode yang superficial Rockwell, karena kalau menggunakan metode Rockwell yang biasa tentu mata cukurnya ini akan keburu patah sebelum kita bisa menguji seberapa gaya yang bisa ditekan. Nah, lalu juga perlu diingat ketika pengujian yang didapat itu di luar daripada hasil range, kita harus menggunakan pengujian Rockwell lainnya. Karena setelah kita lihat di tabel tadi kan ada range dari angka berapa sampai berapa. Nah, apabila kita mendapatkan hasil yang di luar range tersebut, kita dianjurkan untuk mengubah hasil pengujiannya, karena hasil pengujian itu akurat apabila berada di luar range yang telah disebutkan pada tabel yang ada di ISO 6508 tadi. Baik, next. Selanjutnya ada minimum thickness yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pengujian Rockwell terdapat minimum thickness bahan uji yang harus dipenuhi agar uji tersebut berlangsung dengan lancar. Syarat tersebut adalah ketebalan benda uji atau lapisan yang diuji harus paling sedikit 10 kali kedalaman indentasi permanen untuk indenter intan dan 15 kali kedalaman indentasi permanen untuk indenter bola. Hal ini jadi tergantung pada indenter yang digunakan. Dan pada minimum thickness ini dapat dilihat di gambar berikut ini, yang misalkan contohnya jika mempunyai sampel yang hardness sudah diketahui 50 HRC, maka ketebalan harus minimal 1 mm. Lalu ada shape correction. Jika pengujian Rockwell dilakukan pada bahan yang uji yang berbentuk silinder, maka karena resistansi permukaan uji yang lebih rendah terhadap indenter, nilai koreksi tersebut berikut tergantung pada radius kelengkungan bahan uji dan skala Rockwell yang digunakan harus ditambahkan ke hasil pengujian. Dapat dilihat di tabel sini. Kalau ini untuk alat uji tes Rockwell yang masih manual. Untuk pada alat tes digital, hal ini dilakukan secara otomatis dengan menginput bentuk dan diameter seperti yang pada dilihat di gambar di bawah ini. Hanya tinggal menginput bentuknya dan diameternya akan masukkan shape correction secara digital dan otomatis. Pada pengujian Rockwell ini terdapat dua sistem yang pada webinar dibahas, yaitu dead weight system dan closed loop system. Bukan untuk hanya alat uji mesin Rockwell, tapi prinsip seperti ini digunakan juga pada alat uji mesin lainnya ya. Tapi yang akan dibahas ini akan menjadi Rockwell. Pada dead weight system memiliki 3 beban. Beban paling atas digunakan untuk uji Rockwell A, kedua beban atas dan tengah digunakan uji Rockwell B, dan ketiga beban digunakan untuk uji Rockwell C. Dengan beban diseleksi menggunakan power lever ini nih, menggunakan tabung di sampingnya. Lalu beban tersebut disalurkan ke indenter. Jadi ini bebannya di dalam mesinnya dan disalurkan gayanya pada indenter. Lalu dapat terlihat beban yang digunakan dengan analog display, tapi tidak secara real time. Lalu berlanjut kepada closed loop system yang berbeda dari sebelumnya yang lebih digital. Dapat di sini bagiannya ya load cell di atas indenter agar pada setiap detik dalam pengujian pengguna dapat melihat gaya yang diaplikasikan pada indenter secara real time. Berbeda dengan analog display pada sistem sebelumnya. Terdapat glass scale, yaitu dapat membaca perpindahan indenter secara akurat. Perlu pembacaan ini akan diolah oleh microprocessor controller agar dapat menyesuaikan kecepatan drive motor yang mengaplikasikan gaya pada indenter. Drive motor tersebut terhubung dengan aktuator yang terletak di atas indenter. Jadi gayanya langsung dari atas ke bawah dan segaris. Kesimpulan perbandingan dari kedua sistem tersebut. Terlihat dari gambarnya sekitar 1/3 bagian mekanik tidak ada. Lalu mengurangi W dapat bekerja dan diandalkan lebih lama dibandingkan yang dead weight system khususnya. Pembacaan gaya beban secara real time. Lalu pembacaan perpindahan indenter secara real time. Kalibrasi yang mudah dan perawatan atau maintenance yang rendah. Lalu akan dari Rockwell hardness test akan melanjut ke Vickers hardness test. Vickers hardness test menggunakan indenter intan berbentuk piramid dengan sudut 136 derajat. Menghasilkan indentasi berbentuk persegi karena menggunakan diamond cone indentor yang kemudian kedua diagonal persegi dihitung dengan rata-rata dan dikalkulasi untuk menemukan nilai kekerasan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung
nilai Vickers hardness yaitu test force ya dalam satuan kilogram force per indentation surface milimeter hingga dapatkan 0,1891 kali F per D kuadrat. Dalam hasilnya atau pembacaannya, identifikasinya, terdapat beberapa angka di sini yaitu 640 HV 30 per 20. 640 sendiri itu tersebut Vickers, nilai kekerasan Vickersnya, HV yaitu nama kekerasannya, 30 itu merupakan test force yang digunakan dalam pengujian, dan 20 itu waktu pembenaman indente pada saat pengujian. Vickers hardness test ini memiliki minimum thickness sendiri, yaitu syarat ketebalan benda uji Vickers. Ketebalan bahan uji setidaknya harus 1,5 kali diagonal indentasi atau 10 kali kedalaman indentasi. Kedua syarat ini berasal dari standar yang berbeda. Kalau yang 1,5 kali diagonal indentasi itu dari standar ISO, dan 10 kali kedalaman indentasi dari ASTM. Semakin lembut material, maka semakin tebal bahan uji untuk dites, dan juga sebaliknya, seperti kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai catatan penting dari metode Vickers hardness test. Yang pertama yaitu indentasi dari diagonal Vickers harus minimal 0,02 mm dan maksimal 1,4 mm. Kemudian jika kurang atau lebih dari itu, maka akan meningkatkan ketidakpastian pengukuran, terutama untuk indentasi kurang dari 20 mikron. Maka perlu diperhatikan untuk peningkatan ketidakpastian pengukurannya. Kemudian semakin besar test force yang digunakan, maka pengukuran akan semakin baik. Sehingga secara general peningkatan test force akan meratakan hasil dari pengukuran. Test force yang tinggi akan menghasilkan hasil pengukuran yang lebih akurat. Kemudian di sebelah kanan terdapat table shape correction yang digunakan untuk permukaan convex, konkav, atau permukaan yang tidak rata. Semakin dekat dengan angka 1, maka faktor koreksi akan dinilai semakin kecil. Jadi apabila nanti hasilnya akan dikalikan lebih dekat dengan 1, maka faktor koreksinya akan semakin rendah. Next. Selanjutnya yaitu metode Knoop hardness. Metode Knoop hardness ini sebenarnya mirip dengan metode kekerasan Vickers, namun untuk indentor yang digunakan yaitu berbeda, bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Untuk Knoop hardness ini digunakan untuk mengukur lapisan yang sangat tipis. Dia lebih baik digunakan untuk mengukur lapisan daripada menggunakan metode Vickers dan juga metode sebelumnya, karena data yang diberikan akan semakin detail dan juga pengukuran yang dilakukan semakin banyak. Next. Aplikasi dari Knoop hardness sendiri yaitu digunakan untuk head-treated parts, kemudian juga sampel tanam, dan juga beberapa komponen mikro. Dan untuk keuntungan dari metode ini yaitu bisa digunakan untuk material logam yang cukup lunak hingga ke material yang sangat keras. Kemudian ini juga sangat familiar digunakan di laboratorium analisis bahan. Next. Selanjutnya di sini ada kekerasan Brinell atau Brinell hardness test. Untuk metode kekerasan Brinell ini kita menggunakan indentor bola logam. Dan di sini yang harus diperhatikan yaitu adalah applied test force yang digunakan itu harus berkisar antara 1 kg force hingga 3.000 kg force. Dan di sini diameter benda harus berada di antara 0,24 D hingga 0,6 D. Dan di sini di gambar yang sebelah kanan ditunjukkan beberapa jenis dari ball indentor. Untuk metode Brinell ini, rumus yang digunakan seperti yang ada di slide, yaitu test force per indentation surface, hingga didapatkan 0,102 dikalikan dengan 2F per PD kuadrat,
dikalikan dengan 1 minus akar 1 minus D kuadrat kecil per D kuadrat besar. Next. Di sini untuk aplikasi dari metode Brinell, yaitu bisa digunakan dalam pengecoran, lebih familiar digunakan dalam aluminium casting dan juga cast iron. Dan di sini untuk material logam yang lebih lunak, yaitu aluminium dan juga koper atau tembaga. Next. Nah, di sini ada produk dari webinar ini, yaitu merupakan hardness tester. Nah, di sini produk ini bisa digunakan untuk melakukan 4 uji kekerasan yang tadi sudah dibahas, Vickers, Snoop, Brinell, dan juga Rockwell. Dan di sini bagian-bagiannya yaitu terdapat power LED banks, kemudian ada protection skirt atau tepian proteksi, kemudian ada laser positioning system, dan juga ada 3 indenter positions. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah contoh produk yang sudah Innovates keluarkan menyesuaikan kebutuhan para konsumen. Yaitu pertama ada Nexus 7070 dikali 300 dikali 1130 dengan bobot 178 kg. Lalu yang kedua ada Nemesis 5100 dengan rasio 695 kali 425 dikali 1100 dengan bobot 210 kg. Dan yang terakhir ada Nemesis 9100 dengan rasio 695 kali 425 dikali 1100 dengan bobot 280 kg. Dan yang untuk nextnya yaitu ada Nexus 8100 yaitu dengan rasio 726 dikali 380 dikali 1300 dengan bobot 425 kg. Lalu ada Nexus 1800 XL dengan rasio 930 kali 600 dikali 1600 dengan bobot 610 kg. Lalu ada Nemesis 9600 dengan rasio 1000 dikali 540 dikali 2120 dengan bobot 1100 kg. Lalu di sini adalah custom solution di mana kita sebagai konsumen dapat mengcustom hardness tester yang mau kita buat. Yaitu kita bisa mengcustom yang pertama adalah single indenter test head atau menggunakan universal test head. Lalu di sini kita bisa mengganti yaitu dalam bentuk indentor diamond atau indentor ball menyesuaikan dengan uji yang mau kita buat seperti Brinell ataupun Rockwell dan Vickers. Nah, di sini adalah contohnya adalah Nemesis 9800 yaitu merupakan hardware tester yang paling memiliki uji yang paling banyak dari mulai Vickers, Rockwell dan Brinell. Next. Nah, di sini adalah conversion chart di mana kita bisa lihat di sini setiap uji itu memiliki daya ketepatan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat yang paling kiri itu adalah uji Vickers, di mana dia memiliki data dari soft hingga hard yang memiliki paling banyak dengan range yang paling luas. Lalu di situ ada HRC itu merupakan hasil untuk Rockwell. Nah, di sini kita bisa lihat untuk Rockwell sendiri hanya dimulai dari range yang medium hingga ke yang hard. Lalu kita bisa lihat juga yang terakhir yang kita gunakan yaitu Brinell. Brinell itu ada yang di paling kanan, yaitu kita bisa lihat di sini dia hanya menggunakan menghasilkan range yang berupa dari soft hingga medium hard. Oke, di next.
Nah, di sini Innovitas juga menyiapkan website di mana di website tersebut kita dapat melihat contoh hard disk tester yang sudah mereka buat yang berisikan berbagai macam uji hard disk. Baru di sini kita juga bisa melihat teori dan metode mengenai hard disk tester yang digunakan. Mulai dari Vickers, lalu ada Rockwell dan juga Brinell. Nah, di sini kita sebenarnya juga bisa mencoba mengkonfigurasi hard disk tester yang kita miliki di tempat kita dengan hard disk tester yang ada di sana. Dengan cara nanti kita akan dimasukkan ke dalam suatu simulasi dan kita dapat memilih untuk mengatur perangkat-perangkat yang bisa disesuaikan dengan perangkat yang ada pada kita. Lalu datanya itu akan keluar di website dan kita menyesuaikan apakah data itu sesuai dengan yang kita punya atau tidak. Oke, next. Oke, sesi tanya jawab. Saya lanjutkan ke teman saya. Oke, selanjutnya di dalam webinar ini terdapat sesi tanya jawab. Next. Di sini ada beberapa pertanyaan, di mana yang pertama dari Pak Haryadi. Pak Haryadi menanyakan, jika saya ingin membeli mesin hardness testing, namun budgetnya terbatas, tolong berikan saya saran mesin yang seperti apa yang harus saya beli. Lalu pemateri menjawab, sebenarnya ini tergantung kebutuhan dari materialnya. Namun secara umum yang paling murah adalah mesin Rockwell, karena Rockwell tidak pakai optik, tidak pakai kamera, tapi tetap harus disesuaikan dengan materialnya. Next. Yang kedua dari Bu Anissa, berapa lama baiknya melakukan suatu kalibrasi pada alat hardness tester? Pemateri menjawab sesuai dengan keputusan peraturan perusahaan masing-masing. Namun produsen atau pemateri menyarankan setidaknya 1 tahun sekali. Namun balik lagi kepada peraturan perusahaan. Jika seseorang hardness testernya selalu dipakai, maka lebih baik lebih sering untuk dilakukan kalibrasi agar lebih akurat. Next. Yang ketiga dari Pak Evoni Hari, ketika Anda melakukan pengukuran pengujian kekerasan dalam suatu bahan dan hasilnya ada beberapa titik di bawah standar, tindakan apa yang harus dilakukan? Pemateri menjawab cek blok kalibrator, cek akurasi, dan cek sampel. Di mana apabila menggunakan Vickers dan Brinell ini menggunakan optik dan mungkin saja dapat menimbulkan dampak pengukuran dan akurasi saat melakukan tes juga dapat berpengaruh. Tindakannya adalah lakukan berulang pada beberapa sampel. Biasanya juga terjadi kerusakan pada indenter, di mana 95% pasti seseorang mengganti indenternya agar hasil lebih akurat. Next. Yang keempat dari Pak Muhammad Rizky, bagaimana dengan kayu? Apakah bisa diukur menggunakan hardness tester menggunakan Rockwell, Vickers, dan Brinell? Jawabannya adalah tidak. Pengaplikasian dengan metode Vickers, Rockwell, dan Brinell ini hanya untuk metallic materials. Yang kelima, Pak Yudi Irawan, untuk material SAE 1065 spring product dengan ketebalan 0,6 mm, bisakah menggunakan tes HVC? Jawabannya, dengan ketebalan 0,6 mm itu terlalu tipis untuk mengukur menggunakan HVC. Mungkin dapat diukur tidak menggunakan HVC, melainkan superficial steel. Dan yang keenam dari Bu Tasyiri, apa suhu juga mempengaruhi hasil pengukuran? Jawabannya adalah hal ini bergantung dengan material apa yang digunakan dan suhu berapa yang digunakan. Karena suhu akan mengubah sifat mekanik dari material. Di mana apabila kita menggunakan 0 sampai akan mempengaruhi hasil hardness testing ini. Namun apabila menggunakan 500 derajat atau 100 derajat lebih, pastinya hasilnya akan berbeda. Oke, kesimpulan dari webinar ini adalah pengukuran kekerasan material dapat menggunakan beberapa jenis, yaitu Brinell, Vickers, Rockwell,
dan lain-lain yang tadi sudah dijelaskan. Pada metode Brinell cocok untuk material yang merupakan rata, halus, dan metode ini sangat cocok untuk bahan uji yang bersifat heterogen. Pada metode Vickers bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap intan berbentuk piramida dengan sudut puncak 136 derajat yang ditekan pada permukaan material uji tersebut. Dan pada metode Rockwell merupakan metode yang paling umum digunakan karena simpel dan tidak menghendaki keahlian khusus. Identik dari metode Rockwell adalah bola baja keras dan intan kerucut. Next. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.